Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bernama Nurdelima Siregar dengan Diana Hotmatio Simanjuntak ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Profesi Akuntan Publik. Pengertian dari profesi akuntan publik: profesi berasal dari bahasa Latin propes yang berarti pengakuan atau pernyataan. Di muka umum menurut Bu Hori dalam bahasa Harepa tahun 1999, konsep profesi mengandung dua dimensi pengertian. Dimensi pertama berkaitan dengan sikap kegiatan. Di dalam dimensi ini dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan mencari nafkah, yang kedua kegiatan untuk kesenangan semata-mata. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Akuntan akan mengajukan permohonan untuk menjadi akuntan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, memiliki sertifikat tanda lulus USAP yang sah yang diterbitkan oleh IAPI perguruan tinggi terakreditasi oleh IAPI. Yang kedua, apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, wajib menyerahkan bukti telah mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Yang ketiga, berpengalaman praktik di bidang audit umum atau laporan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 jam. Peran akuntansi publik. Peran akuntansi independen atau akuntansi publik adalah memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atau kewajaran. Penyajian informasi dalam laporan keuangan. Peran akuntansi publik lainnya adalah fasilitator dalam menghadirkan dirinya memfasilitasi setiap potensi aktivitas bisnis yang melibatkan perusahaan tersebut, pelanggan dengan mempertimbangkan hubungan sekarang dan kedepannya perusahaan, dan akan dilanjutkan oleh teman saya Diana Hotmatio Simanjuntak. Diana Hotmatio Simanjuntak, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari saudara Nurdelima Siregar tentang C, yaitu standar profesi akuntan publik. Di sini menurut sesuai dengan standar profesional akuntan publik ada 6 tipe standar, yaitu yang pertama yaitu standar auditing, di mana standar auditing ini merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar ini dirinci dalam bentuk PSA, yaitu pernyataan standar auditing, di mana interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan PSA tersebut. Yang kedua yaitu standar atestasi, di mana standar ini memberikan rangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis tersebut, pemeriksaan atau laporan keuangannya prospektif, serta tipe perikatan atestasi lainnya yang memberikan keyakinan yang lebih rendah atau review pemeriksaan dan prosedur yang telah disepakati. Yang termasuk dalam pernyataan standar atestasi adalah yaitu IPSAT, yaitu interpretasi pernyataan standar atestasi. Yang ketiga yaitu standar jasa akuntansi dan review, yaitu di mana standar ini memberikan rangka fungsi untuk non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review, termasuk di dalam akuntansi dan review. Ini adalah disebut dengan interpretasi pernyataan standar akuntansi dan review, yaitu IPSAR. Yang keempat yaitu standar jasa konsultan. Standar ini memberikan panduan bagi praktisi yang memberikan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa ini hanya menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang kelima yaitu standar pengendalian mutu, di mana standar ini memberikan panduan kepada akuntan publik
sebagai anggota Ikatan Akuntansi Indonesia berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen dan profesionalisme. Yang ketiga yaitu integritas. Akuntansi sebagai seorang profesional dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Yang keempat yaitu objektivitas. Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, seorang akuntansi sebagai anggota Ikatan Akuntan Indonesia harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Yang kelima yaitu akuntansi dan kehati-hatian profesional, yaitu akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh hati-hati, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalisme pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan pertimbangan praktik, perkembangan praktik tersebut, dan legislasi dan teknik yang paling mutakhir. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Seorang akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau menggunakan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.